Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Sebuah kampung terpencil, terdapat kisah tragis yang tidak pernah dilupakan oleh penduduknya. Bertahun-tahun yang lalu, seorang wanita bernama Larasati kehilangan suami dan anaknya dalam pembantaian kejam. Sejak kejadian itu, arwahnya tidak pernah tenang. Larasati menjadi kuntilanak merah, menuntut balas atas dendamnya. Malam itu, hujan deras mengguyur kampung. Angin bertiup kencang, membuat suasana semakin mencengkam. Sumarno, seorang petani, pulang larut malam setelah seharian bekerja di ladang. Saat melewati hutan kecil yang menghubungkan ladangnya dengan kampung, ia merasa ada yang mengikutinya. Kenapa tiba-tiba merinding begini? Semoga saja cuma perasaanku. Suara langkah kaki samar terdengar di belakangnya. Ketika Sumarno menoleh, ia melihat bayangan merah melayang di antara pepohonan. "Siapa di sana? Keluar kamu! Jangan main-main!" Tiba-tiba, bayangan itu mendekat dengan cepat, menampakkan sosok Larasati dengan wajah penuh amarah dan kesedihan. "Mengapa kau berani mengusikku? Mengapa kau biarkan mereka mati? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." "Jangan berpura-pura bodoh. Suami dan anakku mati di tangan penduduk kampungmu. Mereka dibunuh dengan kejam. Dan sekarang, kau semua akan merasakan penderitaan yang sama." Sumarno merasa darahnya membeku. Ia ingat cerita lama tentang pembantaian keluarga Larasati, tapi tidak pernah menyangka arwahnya akan kembali untuk menuntut balas. "Maafkan kami tidak tahu. Kami tidak tahu bahwa ini akan membuatmu begitu menderita." "Maaf. Kata maaf tidak akan mengembalikan mereka. Kau harus membayar dengan nyawamu." Larasati tertawa dengan suara melengking, membuat bulu kuduk Sumarno meremang. Sebelum ia bisa melarikan diri, kuntilanak itu melayang tepat di depannya, mengulurkan tangan berlumuran darah. Rasakan penderitaan yang sama. Rasakan kehilangan yang sama. Sumarno berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang mendengar. Kampung itu kembali dilanda ketakutan saat penduduk menemukan tubuh Sumarno keesokan paginya dengan wajah penuh ketakutan dan tanda-tanda serangan brutal. Sejak saat itu, penduduk kampung selalu teringat untuk memberikan penghormatan dan meminta maaf kepada arwah Larasati setiap malam purnama, berharap dapat meredakan dendam dan amarahnya. Namun, setiap kali hujan deras dan angin kencang, mereka tahu bahwa Larasati masih berkeliaran. Mereka mencari korban baru untuk membalas dendam atas kehilangan yang tak pernah bisa diterima. Beberapa minggu setelah kematian Sumarno, ketakutan merambat ke seluruh kampung. Penduduk mulai mendengar bisikan-bisikan dan suara langkah kaki di malam hari. Banyak yang mengaku melihat bayangan merah di sudut-sudut gelap rumah mereka. Semua itu membuat mereka semakin yakin bahwa Larasati belum tenang dan masih mencari korban berikutnya. Di suatu malam, Wati, seorang ibu muda yang tinggal di pinggiran kampung, terbangun oleh suara tangisan anaknya.
Ia berjalan ke kamar anaknya dan melihat Riko berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan mata terbelalak. "Riko, ada apa, Nak? Kenapa menangis?" "Ibu, ada tante di luar. Dia bilang dia ingin main dengan Riko." Wati merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh keluar jendela dan melihat bayangan merah melayang di dekat pohon besar di depan rumahnya. "Ya Tuhan, Larasati." Larasati muncul di jendela tersenyum mengerikan. "Wati, apa kau ingat denganku? Kau salah satu dari mereka yang membiarkan suamiku dan anakku mati. Sekarang, saatnya kau merasakan kehilangan yang sama." Wati menahan nafasnya, berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya di depan Riko. "Tolong Larasati, jangan sakiti anakku. Dia tidak bersalah." "Tidak bersalah? Sama seperti anakku yang tidak bersalah, tapi tetap dibunuh. Harus membayar, Wati." Wati mengambil keberanian dan merangkul Riko erat-erat. "Kalau kau ingin balas dendam, ambil nyawaku. Tapi tolong, biarkan anakku hidup." Larasati terdiam sejenak, lalu tertawa keras. "Begitu mudah kau menyerahkan nyawamu, Wati. Tapi dendamku tidak hanya untuk satu nyawa. Ini untuk semua yang membiarkan keluargaku mati." Wati menangis, namun tetap memeluk Riko erat-erat. Dalam sekejap, Larasati menerobos jendela dan menghampiri mereka. "Kau akan merasakan penderitaan yang sama, Wati." Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat. Beberapa penduduk kampung yang mendengar teriakan Wati datang membawa obor dan senjata seadanya. Mereka melihat Larasati dan segera berusaha mengusirnya dengan doa-doa dan mantra yang diajarkan oleh tetua kampung. "Kami mohon, Larasati, biarkan kami tenang. Kami akan melakukan apapun untuk mengenangkan arwahmu." Larasati berhenti dan menatap mereka dengan mata penuh kemarahan. "Apapun, kalian tidak bisa mengembalikan mereka. Tapi, jika kalian benar-benar ingin menenangkan arwahku, kalian harus melakukan ritual pemurnian di tempat mereka dibunuh dan membangun sebuah tugu untuk mengenang suami dan anakku. Hanya dengan begitu, mungkin aku akan bisa beristirahat dengan tenang." Penduduk kampung saling berpandangan dan mengangguk. "Kami akan melakukannya, Larasati, demi ketenangan arwahmu dan keselamatan kami," jawab tetua kampung. Larasati menghilang perlahan, tetapi masih ada aura kemarahan dan dendam yang tersisa. Penduduk kampung segera mempersiapkan ritual pemurnian dan membangun tugu peringatan di tempat tragis itu. Mereka berharap dengan melakukan ini, arwah Larasati akan tenang dan mereka bisa hidup tanpa teror lagi. Namun, malam itu, sebelum ritual selesai, seorang anak kecil di kampung itu mendengar suara lembut di telinganya. "Ingat, aku akan selalu mengawasi. Jangan pernah lupa apa yang telah kalian lakukan." Lirih Larasati. Kampung itu akan selalu diingat dengan tragedi dan dendam kuntilanak merah.
Tapi mereka berusaha hidup dengan hati-hati, selalu mengingat pentingnya meminta maaf dan menghormati arwah yang telah pergi. Bertahun-tahun sebelum kampung itu diteror oleh kuntilanak merah, Larasati adalah seorang wanita yang dikenal baik hati dan penuh kasih. Ia tinggal bersama suami tercintanya, Dharma, dan anak mereka yang masih kecil, Bimo. Kehidupan mereka sederhana, namun bahagia. Dharma adalah seorang petani yang rajin, sementara Larasati dikenal sebagai tabib yang sering membantu warga kampung dengan pengobatan tradisionalnya. Suatu hari, seorang pendatang baru datang ke kampung. Pendatang ini seorang pria bernama Bagas, mengklaim dirinya sebagai ahli pengobatan modern dan berusaha mengambil alih peran Larasati sebagai tabib kampung. Bagas merasa terancam oleh popularitas Larasati dan mulai menyebarkan fitnah bahwa Larasati menggunakan ilmu hitam dalam pengobatannya. Kalian semua tertipu. Larasati menggunakan kekuatan gelap untuk menyembuhkan kalian. Dia bersekutu dengan iblis, jawab Bagas. Desas-desus ini dengan cepat menyebar dan meracuni pikiran penduduk kampung. Suasana mulai memanas dan banyak yang mulai meragukan niat baik Larasati. Mereka menjadi takut dan curiga, terutama setelah beberapa warga jatuh sakit secara misterius. Pada malam yang gelap dan penuh badai, kerumunan warga yang marah dan ketakutan mendatangi rumah Larasati dengan obor dan senjata di tangan. Mereka menuduh Larasati sebagai penyihir dan menuntut agar dia pergi dari kampung. Keluar Larasati, kami tidak ingin penyihir di kampung ini. Kau harus pergi atau kami akan membunuhmu. Larasati yang sedang menenangkan Bimo yang ketakutan berusaha menjelaskan dirinya. Aku bukan penyihir. Aku hanya ingin membantu kalian. Bagas telah menipu kalian, lirih Larasati. Namun kerumunan yang marah tidak mau mendengar. Mereka menyerbu masuk, menyeret Dharma keluar dan memukulinya hingga tewas di depan Larasati dan Bimo. Tidak bersalah. Ayah bangun ayah. Larasati mencoba melindungi Bimo, tapi mereka juga menyeret anak kecil itu keluar. Dalam kepanikan dan kebrutalan, Bimo terjatuh dan kepalanya terbentur batu besar, membuatnya tidak bergerak lagi. Larasati hanya bisa menjerit melihat anak dan suaminya tergeletak tak bernyawa di tanah. Kalian semua membayar untuk ini. Kalian akan merasakan penderitaan yang sama. Sebelum Larasati sempat melakukan apapun, salah satu penduduk yang lebih fanatik melemparkan obor ke rumahnya, membuat api dengan cepat melahap seluruh bangunan. Larasati terjebak di dalam, dan meski penduduk mundur melihat kobaran api, mereka yakin bahwa mereka telah menyingkirkan penyihir yang mengancam kampung mereka. Namun jiwa Larasati tidak pernah pergi. Kebencian dan kesedihan yang mendalam membuat arwahnya tetap tinggal, mencari kesempatan untuk membalas dendam kepada mereka yang telah menghancurkan hidupnya. Bertahun-tahun kemudian, setelah orang-orang mulai melupakan kejadian tragis itu, Larasati kembali sebagai kuntilanak merah, siap menuntut balas atas kehilangan yang tak pernah bisa ia terima. Kini, dengan dendam yang membara, Larasati berkeliaran di kampung, mencari mereka yang bertanggung jawab atas kematian keluarganya.
memastikan bahwa mereka merasakan penderitaan yang sama seperti yang ia rasakan. Hanya dengan begitu, mungkin arwahnya akan bisa tenang. Namun, beberapa minggu kemudian, kejadian aneh dan menakutkan kembali terjadi. Bayangan merah Larasati muncul lebih sering, dan semakin banyak penduduk yang melaporkan suara-suara aneh, bisikan, dan penampakan mengerikan di malam hari. Desa itu menjadi tempat yang penuh ketakutan. Para tetua desa akhirnya memutuskan untuk memanggil Ustadz Hadi, seorang pemuka agama yang terkenal karena kemampuannya menangani gangguan gaib. Ustadz Hadi setuju untuk datang ke kampung itu dan membantu mengatasi teror yang disebabkan oleh arwah Larasati. Malam itu, Ustadz Hadi berkumpul dengan para penduduk di dekat pohon besar yang diduga menjadi tempat terkuat penampakan Larasati. Mereka membawa obor dan membentuk lingkaran. Sementara Ustadz Hadi mulai membaca doa-doa ayat suci untuk mengusir kehadiran jahat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku mohon perlindunganmu dari segala gangguan jahat. Larasati, jika kau mendengar ini, dengarlah panggilanku. Kembalilah ke tempatmu yang sebenarnya dan biarkan penduduk kampung ini hidup dalam damai, jawab Ustadz Hadi. Tiba-tiba, angin kencang bertiup memadamkan beberapa obor. Suara tawa menyeramkan terdengar dari dalam kegelapan dan bayangan merah Larasati muncul di tengah lingkaran. Ustadz Hadi, apa kau pikir doa-doamu itu bisa menghentikanku? Aku tidak akan pergi sampai dendamku terbalaskan. Lirih Larasati. Larasati, aku mengerti rasa sakit dan dendammu, tapi arwahmu tidak akan tenang dengan menebar teror. Biarkan kami membantu menyucikan jiwamu, jawab Ustadz Hadi. Mereka membunuh suami dan anakku. Bagaimana aku bisa tenang sementara mereka masih hidup dengan damai? Kehidupan di dunia ini tidaklah abadi. Semua akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Biarkan kami menebus dosa-dosa ini dengan cara yang benar. Larasati melayang lebih dekat, matanya penuh kebencian. Tidak ada cara yang benar untuk menghapus dosa-dosa mereka. Aku akan membalas setiap tetes darah yang tumpah, jawab Larasati penuh dengan penekanan. Jika kau ingin kedamaian, lepaskanlah amarah dan dendammu. Kita akan mendirikan tugu untuk mengenang keluargamu dan berdoa agar mereka diterima di sisinya. Larasati tertawa keras. Suaranya menggetarkan hati semua yang mendengarnya. Doa-doa kalian tidak akan mengabaikan mereka. Tapi, mungkin jika kalian benar-benar tulus, aku akan mempertimbangkannya, jawab Larasati. Ustadz tadi berdoa lebih keras, mengundang penduduk untuk ikut berdoa bersama. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Terima arwah suami dan anak Larasati di sisimu, dan berikanlah kami kedamaian. Kami berjanji akan mengenang mereka dan menebus kesalahan kami, jawab penduduk dengan serentak. Larasati tampak bimbang. Aura kemarahannya perlahan memudar. Jika kalian sungguh-sungguh, aku akan pergi. Tapi ingat,
Jika kalian mengkhianati janji ini, aku akan kembali. Dengan kata-kata terakhir itu, bayangan merah Larasati perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Mari kita lanjutkan dengan tugu peringatan dan ritual pemurnian. Kita harus menempati janji kita, agar arwah Larasati bisa benar-benar tenang, seru Ustadz Hadi. Penduduk kampung bekerja keras untuk mendirikan tugu peringatan yang indah di tempat terjadinya tragedi. Mereka mengadakan doa bersama setiap minggu, memohon ampunan dan kedamaian untuk arwah keluarga Larasati. Seiring berjalannya waktu, bertahun-tahun berlalu, dan kampung itu kembali hidup dengan damai. Meski kenangan akan teror kuntilanak itu tetap membekas di hati penduduknya. Namun ketenangan itu akan segera terganggu oleh kedatangan seseorang yang membawa dendam lama yang belum terselesaikan. Suatu hari, seorang pria bernama Arman tiba di kampung itu. Arman adalah adik dari Dharma, suami Larasati. Dia datang dengan tujuan yang tersembunyi, untuk membangkitkan arwah Larasati dan membalaskan dendam yang belum tuntas. Arman mendengar cerita dari penduduk kampung tentang bagaimana Larasati meneror mereka dan bagaimana mereka akhirnya mendirikan tugu peringatan untuk menenangkan arwahnya. Namun, Arman tidak percaya bahwa Larasati telah menemukan kedamaian. Ia yakin bahwa kakak iparnya masih penuh dengan dendam yang belum terbalaskan sepenuhnya. Arman mendekati beberapa penduduk dan mengaku sebagai seorang peneliti supranatural yang tertarik pada sejarah kampung itu. Dengan dalih ini, ia mendapatkan akses ke tugu peringatan dan mulai melakukan ritual rahasia untuk membangkitkan arwah Larasati. Malam itu, Arman berdiri di depan tugu peringatan, menyalakan lilin-lilin hitam dan membaca mantra-mantra kuno. Larasati, dengarkanlah aku. Aku datang untuk membantumu. Aku adalah Arman, adik dari Dharma. Bangkitlah dan selesaikan dendammu yang belum tuntas. Angin kencang mulai tertiup dan suara gemuruh terdengar di langit. Tiba-tiba, bayangan merah Larasati muncul di depan Arman. Dengan mata penuh kebencian yang tak pernah pudar. Arman, adik Dharma, mengapa kau membangkitkanku? Lirih Larasati. Kak Larasati, mereka yang membunuh suamimu dan anakmu belum membayar sepenuhnya. Aku di sini untuk membantumu menyelesaikan dendam itu, jawab Arman. Aku sudah mencoba mencari kedamaian, Arman. Tapi jika kau benar-benar ingin membantuku, maka kita akan menuntut balas kepada mereka semua, jawab Larasati. Dengan bantuan Arman, Larasati mulai menebar teror lagi di kampung itu. Penduduk kembali merasakan ketakutan yang pernah mereka alami bertahun-tahun lalu. Mereka segera memanggil Ustadz Hadi kembali untuk menghentikan teror ini. Ustadz Hadi berkumpul dengan penduduk di masjid, berdoa untuk perlindungan dan meminta petunjuk. Kemudian mereka mendatangi tugu peringatan di mana Arman dan Larasati sedang melakukan ritual balas dendam mereka. Arman, apa yang kau lakukan? Mengapa kau membangkitkan arwah yang sudah tenang? Tanya Ustadz Hadi dengan lantang. Ustadz, mereka belum membayar atas dosa-dosa mereka. Larasati berhak mendapatkan keadilan.
jawab Arman enteng. Ini bukan keadilan. Ini adalah pembalasan dendam yang tidak akan membawa kedamaian bagi siapapun. Ya, Ustadz. Mereka harus membayar dengan nyawa mereka, jawab Larasati. Ustadz tadi memegang tasbihnya erat-erat, mulai membaca doa-doa untuk mengusir arwah Larasati sekali lagi. Ya Allah, lindungilah kami dari kejahatan ini. Larasati, jika kau masih memiliki dendam, biarkanlah kami menyelesaikannya dengan cara yang benar. Penduduk kampung bergabung dengan doa-doa tersebut, mencoba memohon ampunan dan perlindungan. Suasana menjadi semakin mencekam saat angin bertiup kencang dan Larasati tampak semakin marah. Tidak, ini tidak akan berakhir sampai mereka semua membayar, jawab Arman. Namun, tiba-tiba sosok Dharma muncul di antara mereka, menatap Larasati dengan penuh cinta dan kesedihan. Larasati, cukup. Dendam ini tidak akan membawa kedamaian. Maafkan mereka dan maafkan dirimu sendiri. Lirih Dharma. Larasati terdiam. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Kehadiran Dharma yang tenang dan penuh kasih membuat kemarahannya meredah. Dharma, aku hanya ingin kita bersama lagi. Lirih Larasati. Aku tahu Larasati, tapi cara ini bukanlah jalan yang benar. Biarkan kita pergi dengan damai, jawab Dharma. Dengan doa-doa dan cinta dari Dharma, arwah Larasati perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang damai. Arman yang melihat kekuatan cinta dan pengampunan, akhirnya menyadari kesalahannya. Maafkan aku, Ustadz. Aku hanya ingin membalaskan dendam keluargaku, jawab Arman. Dendam tidak pernah membawa kedamaian, Arman. Kita harus belajar memaafkan dan mencari kedamaian dengan cara yang benar. Penduduk kampung bersama Ustadz Hadi memperkuat tugu peringatan dengan doa-doa dan terus mengenang Larasati, Dharma, dan Bimo dengan cara yang penuh kasih dan hormat. Teror kuntilanak merah akhirnya berakhir untuk selamanya, dan kampung itu hidup dalam damai, diwarnai dengan pelajaran tentang pentingnya pengampunan dan cinta yang tulus.